asingnya. Kalau sudah mundur lagi. Selanjutnya, Ibu sudah share link kepada kalian untuk mengisi dan mengetahui gaya belajar yang kalian mampu. Sudah beres? Sudah. Nah, selanjutnya silakan kalian bikin kelompok berdasarkan tadi hasil gaya. Kalian berdiskusi mengenai kesamaan dari gaya belajar yang telah kalian miliki. Oke, bagaimana Pak? Oke, silakan berdiskusi. Oke, setelah tadi kalian berdiskusi, bagaimana tadi hasil diskusinya? Silakan, ada yang mau menyampaikan? Oke, silakan berdiri. Berdasarkan tes tadi, saya mengetahui bahwa tipe belajar saya adalah kinestetik visual. Selain itu, saya juga jadi memahami bagaimana saya belajar banyak, yaitu dengan kinestetik atau memperbanyak praktek. Terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar intelijensi. Ada yang tahu apa itu intelijensi? Oke, berdiri. Intelijensi adalah kecerdasan yang dimiliki setiap individu. Oke, baik. Itu tadi intelijensi ya. Nah, jadi intelijensi itu kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu. Apakah intelijensi itu bisa berubah? Bisa nggak? Bisa nggak? Nah, tergantung bagaimana nanti usaha kalian. Ada jenis 3 gaya belajar yang tadi udah kalian cari ya. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini lebih mudahnya itu melihat gambar. Di sini ada nggak gaya belajar visual? Yang hasilnya gaya belajar visual ada nggak? Gaya belajar visual ada ya? Nah, jadi kalau gaya belajar visual itu senang membaca buku catatan, tertarik pada gambar-gambar. Jadi cenderung ketika belajar itu dilihatnya itu dari membayangkan, ya. Sedangkan gaya belajar auditori lebih cepat, yaitu jika misalkan kalian mendengarkan langsung lewat telinga. Kalau gaya belajar auditori, jadi informasi yang masuk itu lebih masuknya itu ke gaya belajar yang lewat suara. Tuh, ada juga gaya belajar yang kinestetik yang harus bergerak. Jadi gaya belajar kinestetik itu cenderungnya itu langsung praktek, gitu ya. Sampai sini paham? Nah, yang ini mengenali potensi karir. Ada nggak potensi karir kalian yang ada di contoh? Ada. Ada nggak? Ada. Ada ya. Ada. Ada yang realistik, praktik, fisik ya Kak. Jadi contohnya itu mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Ada yang artistik, lebih kreatif, seniman, penulis, aktor, desain grafis, musisi, arsitek. Ada yang enterprising, pengusaha, politikus, manajer. Ada yang investigatif, biasa ilmuwan, dokter, psikolog. Nah, ada yang sosial, kayak misalkan guru, konselor, perawat, pekerja sosial. Ada juga yang konvensional, yaitu lebih ke bagian administrasi, akuntan, sekretaris, staf keuangan, sama petugas arsip. Gitu ya. Sampai sini paham? Silakan kalian kerjakan di kertas selembar. Tugasnya yang ada di
hasil diskusi kelompok kami, ekstrakurikuler yang cocok sesuai dengan minat bakat, kecerdasan, dan gaya belajar, cocok untuk ekskul PNS dan karir menjadi tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan analisis kesehatan. Oke, silakan beri tepuk tangan. Materi kali ini sudah selesai. Saya harap dengan kegiatan kita kali ini kalian mampu mengenali dan mampu mempraktekkan nanti dalam memilih karir kalian ke depannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.